Oh, untuk yang periode pertama kemarin rekan-rekan buat beda ya, buat beda formulanya dengan baris yang kedua ya. Oke, berarti biasanya pasti rumusnya kalau periodenya lebih dari satu atau ada gitu ya, tidak kosong, maka isi periode yang pertama ini satu gitu kan ya, mesti satu ya kan. Iya, Pak. Oke, sekarang Iya, Pak. pertanyaan ya, sekarang permasalahannya adalah dia periodenya itu tergantung kepada Umur ekonomis, Pak. jenis struknya ya, umur ekonomis dan jenis struknya. Oke. Siapa yang bisa kemarin memecahkan permasalahan yang tahun ini? Ngasih tahu aja dia pakai pendekatan formulanya apa. Ada yang berhasil? Berhasil gimana, Pak? Kalau misalkan dia mengikuti metode atau umur ekonomis dari masing-masing jenis struk kan ya? Iya, Pak. Oke. Berarti dia yang harus dibaca dulu apanya? Jenis struknya. Iya, Pak. Jenis struknya. Iya kan? Iya, Pak. Oke. Berarti kan pertama tentukan dulu jenis struknya. Jenis struknya kira-kira dari mana? Dari sini kan ya? Oke. Sekarang saya buat dulu list di sini. Kemarin kan ini boleh menggunakan list di sini dikasih tahu dari data validation. Kemudian rekan-rekan pakai list, kemudian listnya dari sini aja. Ya, oke. Nah, sekarang dia sudah punya listnya. Nah, sekarang di sini pastinya kita akan membaca nilai yang di estimated useful life ya. Berarti yang pertama sebetulnya kita baca dulu ini ya. Saya ajarkan logika membacanya. Jika nggak usah pakai jika dulu, VLOOKUP dulu. VLOOKUP ini ambil useful life dulu ya. VLOOKUP. Lookup value-nya mana? Nama truknya di sini, nomor truknya. Kemudian koma. Ini kalau dikunci ya, koma. Kemudian tabelnya ini. Ya. Oke. Kunci juga, koma. Umur ekonomis ada di kolom keberapa? 4, Pak. Ya, kolom keempat, betul. Kemudian kita buat 0. Nah, sekarang dia sudah bisa membaca umur ekonomis. Ini not available, kenapa? Karena di sini belum ada. Ya, kalau misalkan kita pilih T01 berarti 15 ya kan? Berarti dia baru membaca umur ekonomis. Oke. Sekarang berarti kita masukkan logikanya. Ya. Berarti kan kita masukkan jika hasil VLOOKUP ya, jika hasil VLOOKUP ini berarti jika VLOOKUP ini yang rumus yang pertama rekan-rekan besar daripada 1 gitu kan ya, atau besar sama dengan 1, maka berapa? Maka 1. Pak. Iya nak? Iya, Pak. Oke, bisa sampai situ? Yang lain? Ada yang Bisa, sama? Pak. Ada yang sama logikanya dengan saya membuatnya? Beda, Pak. Beda, Pak. Oke, yang beda boleh juga kasih tahu. Siapa yang beda tadi? Beda, Pak. Ya, Noval, kalau kamu gimana? Kalau saya pakai tabel bantu gitu, Pak. Kayak yang pakai UTS kemarin, Pak. Kayak UTS kemarin maksudnya? Ya kayak buat tabel baru gitu, Pak. Kayak kosnya buat lagi jadi dipisah gitu, Pak, rumusnya, Pak. Sebentar. Kamu buat tabel bantunya di mana, Noval maksudnya? Kan di track number, Pak, di bawahnya tuh, Pak. Kayak cost, asimetrik umur ekonomisnya sama umur apanya, Pak?
Oh, jadi kamu tambahin satu lagi umur gitu ya? Di sini ya? Iya, Pak. Oh, oke. Saya sama kayak Bapak, tapi rumusnya beda, Pak. Apa rumusnya? Rumus saya yang pertama tuh ini, Pak. Rumusnya kayak biasa, Pak. Kalau misalnya yang Trakno tuh blank, maka blank. Kalau enggak, maka satu. Tapi kalau rumus yang kedua tuh, baru saya pakai VLOOKUP, Pak. Oke. Berarti VLOOKUP-nya kalau yang kedua apa? Yang kedua saya bikin jika VLOOKUP buka kurung Trakno, terus Ya. double array-nya, terus 0,4,0 kecil intinya- dari Ya. ya, sama Pak. Kecil dari 1 maka blank. Kalau enggak maka ya 1 tambah 1. Oh, oke. Sip. Sama berarti logikanya. Oke. Cuma tadi berarti kamu asumsinya ini akan selalu ada nilainya ya? Iya, Pak. Kalau misalkan ini untuk yang periode pertama ini kamu buat ini jika ini kosong maka kosong, ya kan? Berarti logikanya yang di sini kalau di sini ada isinya berarti ada useful life-nya gitu ya? Iya kan? Berarti logikanya seperti itu kan? Pak, kemarin. Iya, Kayak gitu. nggak masalah. Oke. Benar juga logikanya. Ya, untuk penyelesaian soalnya benar juga. Tadi yang novel dia tambahin satu lagi di sini, misalkan ditambahin umur sama dia. Tabel bantunya ditambahin umur gitu ya novel ya. Oke. Terus kamu Ya, VLOOKUP ke atas. Iya novel? Iya, Pak. Oke. Boleh juga ya. Sip. Nggak masalah ya. Oke. Sekarang yang kedua, logika saya ini rekan-rekan masih dapat ya? Oke. Sekarang saya copy rumus VLOOKUP ini. Oke. Sama dengan VLOOKUP. Nah, ini intinya VLOOKUP ini adalah membaca useful life dulu ya, atau memanggil useful life berdasarkan nomor daripada trupnya. Oke. Kalau sudah begini, berarti dia sudah tahu useful life dari masing-masing atau berdasarkan jenis trup. Kalau T1 berarti dia akan membaca 15 gitu kan ya. Nah, ya kan? Kalau T2 dia akan menghasilkan nilai 12, kalau T3 dia menghasilkan 10 dan seterusnya begitu. Nah, sekarang baru kita masukkan jika hasil VLOOKUP ini kan gitu ya. Sama seperti tadi, siapa yang bantu saja jawab dari Syafa ya. Oke, jika VLOOKUP ini hasilnya kecil sama dengan 1, yang ini, gitu kan ya? Iya, Pak. Oke, maka kosong ya kan? Iya, Oke. Pak. Kalau enggak berarti ini tambah, Ini tambah 1, Pak. ya kan? Berarti periode pertama tambah 1. 1. Oke. Yang lain paham? Oke, ini baru di copy ke bawah. Oke, baik, terima kasih. Baru di copy ke bawah. Oke. Itu ya. Ini tabelnya belum kita pakai conditional formatting ya, biarin aja dulu. Nah, mungkin kita hapus saja tabel ininya. Tabel manualnya ini. Oke. Kemudian depresiasi berarti menggunakan formula apa? If juga, Pak, Ya. sama VLOOKUP, Pak. Menggunakan apa? If sama VLOOKUP. If sama VLOOKUP ya. Berarti kan pertama kita menentukan metode dulu ya kan. Oke. Metodenya berarti ada 3, ada straight line, ada sum of your digit, ada declining balance ya. Ada 3. Nah, ini saya nggak tahu nih, yang punya saya nih kayaknya belum ada saya arahkan kemana-mana. Berarti misalkan saya buat sama dengan ini ya. Oke. Jadi sudah 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Ini saya hide aja.
Oke. Nah, sekarang berarti kita menentukan depresiasinya, datanya berdasarkan jenis truk. Oke. Berarti kalau kita buat rumus if-nya dulu, berarti jika ini 1, maka DB, DDB, maka apa namanya? Ini, Pak. Baca jenis truknya, ya, maka baca jenis truknya berdasarkan baca datanya berdasarkan jenis truknya. Itu kalau kalau rekan-rekan menggunakan if dulu, ya. Berarti kalau logikanya if dulu, berarti jika kalau mau ini dulu ya, kosong, maka kosong. Oke. Kalau itu standar. Terus jika ini yang saya blok itu tadi kan maksudnya adalah menandakan jenis metode ya. Oke. Sama dengan 1, maka SLN, Pak. ya, maka SLN. Oke, SLN. Cost-nya yang mana? VLOOKUP, pakai VLOOKUP, Pak. Ya, berarti rekan-rekan pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP. VLOOKUP. Apa yang di VLOOKUP? Nomor truk ya kan? Ya, Pak. Oke. Koma. Tabelnya? Tabel array-nya dari Ya. Cost berarti kolom ke 2, Pak. 2, Pak. koma 0. Oke. Cost. Salvage-nya? Kayak gitu juga, Pak. Ya, kayak gitu juga. Copy ya. Cuma kolom ke 3. Itu kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Koma. Ini kolom ke 4. Gitu ya rumusnya. Ya, Pak. Iya, Pak. Baik. Oke. Berarti rekan-rekan, kalau seperti ini berarti VLOOKUP-nya berada di dalam if. Ya, VLOOKUP-nya berada di dalam if. Memungkinkan enggak kalau kita VLOOKUP dulu, kemudian baru kita if-kan? Nggak tahu, Pak. Kayaknya nggak bisa, Pak. Oke, yang ini dulu kita selesaikan. Yang lain sudah paham yang ini? Berarti Paham, yang Pak. paham Sudah, ya? Pak. Baik, berarti SLN-nya kita tutup ya. Oke, SLN-nya ditutup. Oke, koma. Kemudian kalau salah apa? Berarti karena ada 2 metode lagi, berarti terpaksa if lagi ya, sekali lagi ya. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Berarti ini sebetulnya rekan-rekan tinggal copy saja ya. Jadi kita copy aja ini karena panjang ya daripada kita ngetik lagi. Copy. Oke. Berarti sekarang jika B9-nya 2 ya. Ya, Pak. Ya, berarti Ya, Pak. 2 itu SYD ya. Iya, Pak. Iya, Pak. SYD. Ya, SYD. Berarti komponennya sama, berarti tambah satu lagi. Ditambah periode, Pak. Ya, periode berarti ini ya. Betul. Ya, Pak. Betul nggak? Betul, Pak. Oke. Iya, Pak. Kemudian tutup punyanya SYD sudah ditutup, koma. DB. Berarti jika tidak berarti langsung DB, Pak. langsung DB ya. Berarti saya copy aja dari sini ya. Dari SYD itu. Ya. Berarti ini saya ganti DB.
ya. Kemudian ininya cost-nya oke, sudah, rate-nya sudah, live-nya sudah, period-nya sudah juga. Oke, berarti saya tutup sekarang if-nya. Itu 2. Salah nih. If-nya berapa tadi? 3 ya. Itu 2, 3. Oke. Berarti rekan-rekan perhatikan untuk if yang pertama ini untuk membaca jenis metode ya. Yang dari sini ya maksud saya. Ya, ini membaca jenis metode. Kemudian VLOOKUP-nya untuk membaca setiap komponen daripada perhitungan atau rumus masing-masing metode ya. Jadi tadi digunakan pendekatan VLOOKUP di dalam if ya. Oke. Sekarang sudah dapat sama dia hasilnya. Oke. Yang lain sama hasilnya? Ini karena metodenya declining balance, kemudian truk-nya yang T3. Ya, oke. Sekarang coba kita sesuaikan dulu. Yang accumulated depreciation-nya berarti sama dengan, jika ini sama dengan 0, maka 0. Kalau enggak, berarti rumus utamanya apa kemarin? Pakai sum ya, udah saya ajarkan kemarin ya. Sum. Iya Pak, Sam. Ya, Depresiasi dikunci, Pak. ya. Depresiasi ya, B ya. Ya, Pak. Oke, yang saya kunci yang ini ya. Yang pertama, ya, Pak. Oke. Iya Pak. Oke, kemudian ini kita formatnya sama aja. Book value berarti sama dengan, ini rekan-rekan pakai rumus apa book value? Harga perolehan dikurang ini, Pak. Akumulasi. Harga perolehan dikurang akumulasi, berarti pakai VLOOKUP. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Oke. Jika ini kosong dulu ya. Jika tidak, maka nanti VLOOKUP ya. VLOOKUP. Lookup value-nya track. No. Ya, kemudian tabelnya Tabel array, Pak. ya. Kemudian cost-nya itu ada di kolom kedua. 2. Ya. Berarti dia sudah membaca cost-nya untuk masing-masing jenis truk-nya. Oke. Dikurang dengan Dikurang akumulasi. ya, dikurang akumulasi penyusutan. Ini ya. Iya, Pak. Iya Pak. Oke. Kurang. Berarti ini T3 72.900 kurang dengan 12.000 ya. Oke, sekarang kita copy rumusnya ke bawah. Tadi tidak salah sampai sel 40 saya copy. Oke. Oke. Sekarang coba kita ganti jenis metodenya. Oke. Oke. Kita ganti jenis truknya. Sudah menyesuaikan. Oke.